Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di channel Catatan Perjadin. Saya Firdaus Masyur. Hari ini saya masih di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Tapi kali ini dengan teman ngobrol yang berbeda. Siap. Ya, saya dengan Ibu Prita. Siap. Beliau adalah pengelola sistem informasi, sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Pamekasan, ya. Ya. Nah, ini sangat erat dengan apa yang akan kita perbincangkan pada video kali ini. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik sekali, luar biasa. Bu, saya mau memulai dari indeks SPBE. Siap. Nah, ini kalau tidak salah, indeks SPBE Kabupaten Pamekasan ini turun, ya. Dari Benar. sebelumnya 3 menjadi 2,10. 2,10. Ya. Itu gimana ceritanya, Bu? Ceritanya lumayan panjang kalau ceritain. Jadi memang kita berpisah dari Dishub itu berdiri sendiri sebagai Kominfo tahun 2017. Ya. 2017 kita sudah berdiri sebagai Kominfo. Pada saat itu kita masih nol dalam hal infrastruktur TIK ataupun semua sarana prasarana TIK, kita masih bisa dikatakan sangat di bawah rata-rata dengan kabupaten lain, begitu Pak Firdaus. Kemudian tahun 2018 kita mulai merangkak membangun, bukan dikatakan sebagai smart city, cuman kita mulai membangun infrastruktur jaringan. Perlahan-lahan dengan anggaran yang ada, kita mulai membangun di kota dulu, lingkup OPD di kota, kemudian baru sedikit-sedikit kita melengkapi sampai tahun 2021 semua OPD sampai kecamatan, 3 kecamatan sampai wilayah utara pun yang sangat sulit untuk kita jangkau, semuanya sudah tergelar kabel FO, seperti itu. Ya, cuman memang ada terkendala dengan indeks SPBE kami, bukan karena penunjangnya hanya faktor infrastruktur saja kan di situ. Jadi ada 4 domain di situ, ada berbagai banyak faktor sih sebetulnya Pak, kita berbicara detail ya Pak ya. Karena di tahun 2019 itu jumlah domain indikator SPBE hanya 37. Betul. Kemudian tahun 2022 itu sudah mulai 47. Jadi pada saat kita pencapaian akhir tahun 2020 di angka 3,01 Pak, itu prestasi yang sangat luar biasa menurut kami sebagai daerah yang di bawah rata-rata jauh dari teknologi ya Pak. Itu kita sudah alhamdulillah sangat bersyukur. Di sini kita disupport banget sama semua OPD, kecamatan, juga semua teman-teman dalam tim itu bekerja baik. Cuman memang kendala kami ini adalah di beberapa dokumen penting yang memang menjadi patokan sebagai indikator yang sangat mendukung dari nilai skor itu Pak. Kalau bisa lebih mendalami Bu Prita. Siap. Di domain mana yang paling rendah posisinya di indeks tersebut? Baik, kalau untuk tahun 2002 terakhir kemarin, kita sangat jeblok di indikator 3. Di situ tentang manajemen SPBE Pak. Ya. Di situ ada sekitar 10 atau 11 indikator dari audit mungkin ya Pak, keamanan, itu semuanya kita mendapatkan skor 1. Ya, di situ memang kelemahan kita akui bahwa kita tidak ada prepare sama sekali untuk kegiatan yang mendukung di indikator manajemen SPBE. Ini ya. Tapi sepertinya ya ini pengalaman di beberapa daerah, domain itu juga menjadi PR ya buat daerah lain seperti itu. Betul. Nah, seperti apa Bu? Jadi apa upaya yang sedang dilakukan dan akan dilakukan oleh Diskominfo Pamekasan ini untuk mengangkat kembali indeks SPBE-nya? Baik, jadi kelemahan kita yang kedua di samping 10 indikator baru tadi, Pak Firdaus, kita itu sedang berupaya bagaimana caranya kita bisa melengkapi dengan satu master plan atau arsitektur SPBE yang belum kita miliki, kemudian rencana induk SPBE juga. Master plan Smart City dulu pernah kita miliki tahun 2017, itu sudah mungkin tidak bisa digunakan lagi ya, karena sudah tidak bisa dikatakan valid. Jadi dengan kegiatan dari Pak Firdaus ini, kami sangat
sangat mengharapkan sekali bantuan, support, pendampingan juga untuk bisa bagaimana langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan di awal untuk merancang arsitektur SPBE. Karena itu sangat krusial sekali. Oke. Bagaimana kita melangkah, karena itu mempengaruhi satu persatu dari perbaikan indikator yang lain. Baik, ini kan banyak faktor nih. Penyusunan arsitektur SPBE ini kan kompleksitasnya juga tinggi gitu. Betul. Apakah kira-kira Ibu sudah punya tim untuk siap menyusun arsitektur SPBE secara mandiri atau rencana menggunakan tenaga yang lain gitu, eksternal? Baik, memang ini yang menjadi salah satu catatan penting dari Kominfo yang kita titipkan kepada Pak Bupati ataupun Pak Sekda selaku beliau adalah Ketua Tim Koordinasi SPBE, dan juga kita punya tim untuk evaluator internal. Itu kan kita juga punya tim sendiri. Nah, disitulah kita harus memaksimalkan kinerja tim sebetulnya. Salah satunya seperti itu. Kita sudah mencanangkan bagaimana kita mulai merapat untuk melakukan apa yang bisa kita berikan kepada Pemkab ini, perbaikan nilai indeks, karena ini mempengaruhi beberapa banyak penilaian yang lain seperti Sakip dan yang lainnya begitu Pak. Barulah tahun 2022 ini mungkin semua kabupaten kota juga mengalami seperti semacam refocusing anggaran atau apa, sehingga dianggap arsitektur SPBE ini tidak terlalu penting. Jadi sempat beberapa kali dihapus Pak setelah kita anggarkan. Gitu itu sih permasalahannya. Jadi begitu sekarang mengetahui turun, barulah dari pihak PMK baru menyadari bahwa ini sangat penting. Jadi kami baru kemarin dipanggil dan kami sudah mulai merapat. Kita sudah mulai merencanakan yang awal akan kita lakukan perbaikan adalah untuk menyusun arsitektur SPBE Pak. Jadi kami sekarang makanya dengan Pak Firdaus ada di sini, kami sangat-sangat mengharapkan bantuan Bapak untuk bisa berkolaborasi dengan kami Pak. Oke. Nah ini kita lanjutkan tentang SPBE-nya nih. Saya melihat Bu ya, ini beberapa hari saya di Pamekasan. Secara kasat mata sebenarnya daerah ini tidak kurang gitu ya. Betul. Sudah maju sebenarnya. Sudah maju. Ya, sudah maju. Apakah memang hanya persoalan data dukung atau apa sehingga indeks SPBE-nya turun, atau memang apa yang tidak terlihat di masyarakat memang tidak tersedia gitu? Iya. Kalau secara kasat mata memang kita melihat Kabupaten Pamekasan ini mungkin menurut saya itu sudah lebih maju dibandingkan beberapa daerah di sekitar kita di Madura. Namun dari sistem birokrasi itu Pak, itu terkadang kita juga agak terkendala dalam hal koordinasi data. Mungkin benar juga. Karena dalam realitanya penilaian atau pengisian evaluasi mandiri itu semuanya dibutuhkan bukti dukung. Bukti dukung juga didapatkan dari kegiatan. Kan begitu Pak ya. Jika kita sendiri tidak mendapatkan kegiatan yang bisa mensupport dari pelaksanaan penilaian SPBE itu, maka otomatis kita tidak bisa menyajikan bukti dukung yang cukup. Disitulah kita terkadang kesulitan pada saat kita melakukan assessment dengan pihak asesor, tidak bisa membuktikan bahwa semua ini tidak bisa dibuktikan dengan real pelayanan apa yang sudah diberikan oleh Pemkab kepada masyarakat seperti itu. Namun kebetulan memang di domain keempat mengenai pelayanan SPBE itu kita masih aman lah Pak. Dikatakan rata-rata ada di skor 3. Masih ada di skor 3. Jadi masih dikatakan aman. Dan itu bobotnya tinggi, Bu. Bobotnya tinggi, betul. Di situ kita masih bisa bertahan tidak sampai turun dari angka 2. Seperti itu Pak Firdaus. Nah, ini saya melihat ya, ini berkaca dari pengalaman beberapa daerah Bu, bahwa indeks SPBE atau SPBE pada umumnya ya, itu dibebankan ke Dinas Kominfo. Betul. Ya, bagaimana di Pamekasan? Di Pamekasan juga sama Pak. Ini saya senang sekali dengan forum ini, dengan konten ini. Mungkin Pak Firdaus ini kita supaya lebih menyadarkan lagi, karena kita itu SPBE juga memiliki tim. Tim itu juga dibangun dari disahkan juga oleh Pak Bupati ya, dengan Ketua Pak Sekda. Di sini kita harus solid. Beberapa OPD yang terkait di dalam SK tersebut sebagai tim koordinator kita harus benar-benar solid dalam melaksanakan dan melengkapi semua kriteria-kriteria yang diminta pada
penilaian SPBE ini. Nah, di sini kita terkadang agak kesulitan begitu. Iya, iya. Sehingga semua seolah-olah semua dibebankan pada Kominfo seperti itu. Mungkin juga terjadi di kabupaten kota lain hampir sama sih seperti Iya, itu, betul, Pak. betul, Itu sih betul. supaya harapannya kami ke depan semua memiliki tanggung jawab masing-masing bahwa SPBE ini bukan hanya tanggung jawab Kominfo, kita hanya membantu mensupport menjadi salah satu pintu lah untuk melengkapi, dan kita harus berkolaborasi bersama-sama, berjalan bersama-sama supaya SPBE kita bisa terdongkrak naik lagi. Nah, berarti ini sindrom ini sama dan terjadi juga di Pamekasan ini. Iya. Ya, jadi tapi begini, suksesnya SPBE dalam implementasi ini kan sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan, terutama di level atas. Iya. Ya. Bagaimana Bu Prita menggambarkan komitmen tersebut pada SPBE ini di Pamekasan? Baik, untuk komitmen pimpinan di sini untuk kepala daerah kami sangat-sangat beliau ini sangat energik ya Pak. Beliau ini sangat inovatif sekali. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan jika kita bisa bergandengan tangan satu sama lain. Seperti itu. Jadi hanya kelemahan kita itu adalah kurangnya koordinasi dan juga kolaborasi. Seperti semisal aplikasi saja, dikatakan integrasi, kita tidak bisa mengatakan integrasi karena kita hanya berjalan sendiri-sendiri seperti itu. Kita memiliki aplikasi yang sehebat apapun, jika tidak bisa bekerja sama dengan aplikasi yang lain, otomatis itu tidak bisa dikatakan seperti integrasi kan. Betul. Tidak bisa bermanfaat satu sama lain gitu, hanya sendiri-sendiri. Kemudian bagaimana kira-kira, tentu Ibu Prita sebagai garda terdepan dalam implementasi SPBE ini kan membangun komunikasi nih dengan, selain dengan pimpinan tertinggi, mungkin dengan instansi-instansi lain di ini. Iya. Bagaimana kemudian komitmen ini terkumpul gitu untuk mensukseskan implementasi SPBE di Pamekasan. Iya, baik. Memang kami sudah mulai beberapa kali sudah melakukan pendekatan lagi. Jadi anggap kita sudah tertidur, kita harus bangun lagi nih ya kan. Karena serasa seperti ditampar begitu, habis mendapatkan indeks yang sangat tinggi, jatuhnya merosot terjun bebas begitu Pak Firdaus. Jadi kita sekarang sudah mulai melakukan koordinasi. Jadi kita jemput bola, anggaplah kita yang ngerayu dulu gitu ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Data pun juga kita yang merayu mereka untuk ayo kita sama-sama melengkapi data-data kita dulu, memperbaiki dulu. Data-data ini bisa kita pergunakan secara bersama-sama, nanti pasti akan bermanfaat gitu. Jadi dengan perbaikan data, kita mulai merangkul semua dinas untuk menyadari bahwa ini kepentingan bersama ya. Bukan kepentingan dari Kominfo. Maka insya Allah nanti di tahun ini kita sudah berkomitmen, kemarin di Bina Praja kita sudah melakukan pertemuan juga, bahwa tahun ini insya Allah kita akan berkolaborasi lagi untuk memantapkan SPBE lagi. Oke, saya ada ini. Artinya semangat itu sudah mulai kembali lagi ya. Insya Allah ya. Nah, ditambah lagi saat ini dilaksanakan pelatihan Bu ya. Betul. Penyusunan arsitektur SPBE dari Kementerian Kominfo. Betul. Bagaimana Ibu merespon kegiatan ini? Saya sangat luar biasa bahagia nih Pak. Jadi mungkin Pak Firdaus sudah tergambar dari cara kami menyambut nih. Untuk kegiatan ini sangat luar biasa, sangat kami tunggu-tunggu. Mengingat kami juga tidak bisa melaksanakan kegiatan ini secara mandiri Pak. Jadi kegiatan ini sangat bermanfaat. Semoga nanti teman-teman di sini, dinas-dinas nanti juga akan memberikan output yang positif, sehingga akan ada feedback lagi kepada kami, karena ini adalah sebagai landasan awal untuk kita merilis apa yang kita cita-citakan ke depan. Oke, Bu Prita, terakhir nih buat para peserta pelatihan, bukan hanya arsitektur SPBE ya. Iya. Ada beberapa pelatihan ini yang dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan. Siap. Apa harapan Ibu kepada mereka semua yang jadi peserta pada pelatihan kali ini? Baik, secara pribadi saya sangat mengharapkan sekali bahwa teman-teman semua peserta ini mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat bagi mereka pribadi ataupun bisa berdampak yang sangat positif pada dinas mereka masing-masing. Karena kita harus menyadari bahwa
satu keluarga dalam Pemkab ini bukan kita berdiri sendiri-sendiri, ego sektor kita harus kita kurangi atau harus kita hilangkan bahkan mungkin Pak, karena jika kita berkolaborasi satu sama lain maka kita akan bisa meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Jadi dari teman-teman yang muda-muda ini insya Allah mereka akan bisa mengembangkan pola pikir mereka, bisa lebih kreatif lagi bagaimana cara mengembangkan apa yang mereka dapat dari pelatihan ini, dan kami sangat menunggu pelatihan-pelatihan yang lain. Wah, ini nih. Jadi saya juga yakin selama Ibu Prita ada di Pamekasan, insya Allah SPBE di Pamekasan ini akan maju terus. Amin, dikawal amin, insya dengan Allah. Bu Prita ya. Amin, Mudah-mudahan terima kasih nih Bu Prita, mudah-mudahan Sama-sama, implementasi SPBE di Kabupaten Pamekasan ini bisa berlanjut dan Amin, meningkat terus. Amin. Seiring dengan nanti karir Bu Prita juga bisa berkembang gitu ya. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Begitu juga dengan Bapak. Sehingga pada akhirnya nanti SPBE ini bisa menjadi pondasi dalam peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Pamekasan dan menjadi contoh tentunya untuk daerah-daerah lain di Jawa Timur bahkan secara nasional. Siap, amin. Harapannya amin. seperti itu Bu Prita. Terima kasih sekali perbincangan Sama-sama. kita pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat menjadi rujukan ya untuk daerah-daerah lain yang sedang membangun SPBE dan berupaya mewujudkan seperti arsitektur SPBE dan meningkatkan indeks SPBE-nya di daerah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share video ini, bagikan ke teman-teman Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.